orang yang beriman adalah takut kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak takut kepada Allah berarti orang yang tidak iman. tidak beriman. Contohnya, tidak sholat, tidak pernah sholat Jadi orang yang beriman itu pasti sholat ya. Kalau ingat untuk cabang iman yang kedua itu berharap kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu selalu berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi tidak mungkin melawan Allah. Orang yang beriman pasti taat dan menjauhi larangan Allah. Nah, untuk cabang yang ketiga adalah tawakal. Apa tawakal itu? Berserah diri. Contohnya seperti apa? memperbanyak zikir pada Allah. Apa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Gandengannya tawakal apa? Ikhtiar. Jadi orang yang beriman selalu menepati janji. Berarti orang yang tidak menepati janji, ingkar janji, namanya janji. Orang yang tidak beriman. Terus cabang iman yang selanjutnya adalah bersyukur atas nikmat Allah. Jadi Ya Allah bersyukur. Jadi orang yang beriman sudah pasti bersyukur ya, banyak bersyukur. Jadi ketika kita mengalami kurangnya bersyukur dalam menghadapi cobaan, berarti kita kurang bersyukur, imannya berarti kurang kuat. Nah, untuk memperkuat iman gimana? Yaitu dengan memperbanyak zikir. Terus ibadahnya yang kurang lebih dilengkapi lagi. Kita bagaimana selanjutnya itu menjaga lisan. Jadi orang yang beriman dipastikan selalu menjaga imannya, entah itu dari perbuatan yang tercela. Kalau misal mengejek temannya itu termasuk perbuatan apa? Baik apa buruk? Ada di sini? Berarti kurang apa lagi? Oke, cabang selanjutnya. Selanjutnya yaitu orang yang beriman selalu menutup aib orang lain. Jadi orang yang beriman itu selalu menutup aib temannya. Jangan sampai ketika dendam kepada teman, terus tiba-tiba aibnya diceritakan. Itu baik apa buruk? Buruk. Masih ada? Ada. Berarti setelah ini nggak boleh gitu ya? Nggak boleh dipraktekkan lagi. Terus selanjutnya menjaga kehormatan. Jadi orang yang beriman menjaga kehormatan seperti apa? Menjaga diri sendiri. Menjaga mendolimi dan orang lain. Jadi tidak mendolimi, menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tercela. tidak baik. Orang yang beriman juga ikhlas.
Ikhlas sama. Enggak ikhlas berarti kurang imannya berarti. Terus selanjutnya orang yang beriman selalu merasa dirinya merasa malu. Malu akan perbuatan yang jelek, mulai dari perbuatan yang tercela, mengingkari janji. Jadi yang bertentangan dengan agama Islam itu akan tidak mau melakukan. Kalau sampai melakukan berarti tidak iman. Yang terakhir adalah zuhud. Ada yang tahu zuhud? Ya. Zuhud adalah perbuatan apa namanya? Kegiatan sehari dengan sederhana, jadi tidak menonjolkan kekayaan. Itu untuk yang zuhud. Jadi ada beberapa cabang iman yang harus kita ketahui. Mulai dari yang pertama takut pada Allah. Jadi kita harus takut pada Allah. Jadi contohnya seperti sholat. Ibaratnya sholat. Ketika kita melakukan sholat, otomatis iman kita akan bertambah. Karena takutnya kepada Allah. Naik. Orang yang sholat selalu menjaga ibadahnya akan dijauhkan dari perbuatan Buruk, tercela, zina. Tapi kalau masih ada yang melakukan itu berarti sholatnya kurang baik, kurang bolong, kurang disiplin. Saya bolos. Kan boros apa kan Bolos sholat. Apa apa? Opo. Di dalam iman ini ada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Apa aja? Iman kepada Allah. Apa? Iman kepada Allah. Kedua? Iman kepada malaikat. Kepada kitab Allah. Keempat? Iman kepada Rasul. Lima? Iman kepada Tulikan. yang terakhir berarti kotor. Nah dari situ sudah tahu ya tentang iman kepada Allah. Berarti kita mengimani adanya Allah. Jadi yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? 10. Yang diketahui Jamal Pak. tugasnya di apa? Menjaga pintu surga. Malaikat relatif sebagai apa? Mencatat amal. Baik dulu. Selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Sahabat, Sahabat, sholat, zakat, puasa, haji, tak mampu ya manasik para. Ada yang kedua. Empat.
Syahadat itu bacaannya gimana? Dari setiap kita sholat membaca syahadat itu ada di tahiyat pertama atau kedua? Kedua. Jadi setiap kita sholat tanpa kita sadari bahwa kita setiap sholat itu membaca syahadat. Dengan syahadat itu apa artinya syahadat? Saudasi? Jadi setiap kita sholat itu selalu mengingat kepada Allah. Nah, otomatis secara perilaku kita juga akan baik, dijauhkan dari hal-hal yang setelah syahadat ada sholat, yang ketiga zakat, yang keempat ada puasa, dan berpuasa semua ya. Alhamdulillah. Jangan cuma mokel ya. Oke, masalah apa? Mari mari. Kosong bejo. Oh, sebenarnya tapi mari mari. Untuk iman juga memiliki beberapa tingkatan. Nah, untuk menuju iman yang paling atas, berarti kita harus memperbanyak bersyukur. Karena ketika kita melewati iman, ketika kita akan menuju iman yang paling atas, itu kita akan menghadapi beberapa rintangan, terutama dikasih cobaan oleh Allah. Nah, cobaan yang diberikan oleh Allah itu sesuai kapasitas hambanya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan suatu cobaan melebihi kapasitas hambanya. Jadi ada di surat Al-Isra Imam Muhammad SAW. Jadi Allah akan memberikan suatu cobaan, juga akan memberikan suatu arah pulang, ya, jalur yang terbaik. Jadi ketika Allah memberikan suatu cobaan, Allah juga akan memberikan jalan keluarnya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan cobaan yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, begitu juga di iman. Ketika kita ingin derajatnya dinaikkan, berarti kita harus memperbanyak bersyukur. Banyak bersyukur, karena Allah juga akan meringankan cobaan dari hambanya. Jadi tidak mungkin memberikan cobaan yang melebihi kapasitas, bahkan sampai hambanya itu tidak bisa melampauinya. Jadi yang di sini paham? Di depan ini paham? Eka? Ngantuk? Sudah. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Syirik itu seperti apa? Syirik. Syirik menyekutukan Allah. Ya. Jadi tidak mungkin menyekutukan Allah. Terus keutamaan iman pada Allah itu ada berapa? Ada banyak. Salah satunya orang yang beriman kepada Allah yaitu dapat menimbulkan ketenangan. Jadi orang yang beriman pada Allah itu akan diberikan ketenangan.
Ketenangan tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Jadi tenang dari zahir dan juga batin. Jadi mulai dari pikirannya, mulai dari seharinya itu akan menimbulkan ketenangan pada jiwanya. Terus selanjutnya ada menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi menimbulkan setelah memberikan ketenangan jiwa, terus menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi memperkuat tali persaudaraan. Jadi banyak keutamaan orang yang beriman. Nah, makna dari rukun iman itu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita sudah beriman, berarti kita yakin bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Dan juga kita mengimani Nabi dan Rasulnya. Terus iman kepada malaikat juga gitu. Berarti percaya jika malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi kita. Seperti contohnya malaikat rokib dan atid. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, otomatis yang mencatat siapa?